Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Pangki Restu, asal sekolah dari SMP Negeri 1 Cilacap. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai tugas ruang kolaborasi modul 2.1, yaitu menganalisis skenario pembelajaran mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Dalam ruang kolaborasi ini saya sekelompok dengan Bu Nur Hasanah, kemudian Bu Mawar Sari Dayat. Nah, skenarionya adalah diceritakan yaitu ada Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam selalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pertama, Pak Dudidam ini melakukan diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Kemudian yang kedua, yaitu kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Dan secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Dia akan menggunakan daftar iklan yang tertulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada pertama itu adalah target sasaran audiens. Maksudnya target audiens sasaran, kemudian pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Kemudian Padudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketiga, kerja kelompok kecil. Pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Kemudian, setiap lembar kertas grafik memiliki chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, ya, kemudian cetak dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Kemudian yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Kemudian yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Dan kemudian yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah sebagai berikut. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah-langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
Kemudian skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Dan ketujuh, Padudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Nah, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Jawabannya adalah yang pertama adalah minat murid, kemudian profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara guru memenuhi kebutuhan belajar murid adalah memberikan kebebasan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan profil belajar atau gaya belajar murid. Minat murid ada di poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda sesuai kemampuan murid. Kemudian profil belajar murid ada di poin 7, yakni Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu menggunakan diferensiasi konten, yaitu ada di poin 3, strip 3, dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, TV, internet, dan billboard. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi proses. Ini ada di poin 1, 2, 6, dan 7. Pak Dudidam meminta menulis iklan 3-5 iklan yang menarik bagi murid. Mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun kelompok kecil. Dan yang ketiga yaitu diferensiasi produk ada di poin 5, yaitu Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan guru tersebut meliputi penilaian formatif yang terdiri dari assessment for learning atau selama proses pembelajaran baik secara individu ataupun kelompok. Dan yang kedua yaitu assessment as learning, yaitu penilaian selama proses pembelajaran dengan adanya umpan balik dari hasil diskusi. Terima kasih sudah menyimak tugas ruang kolaborasi ini. Semoga bermanfaat dan saya meminta masukan dan sarannya agar kedepannya saya lebih baik dan bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.